Wah, barang-barang antik di rumah ini pasti mahal banget ya harganya. Pemiliknya mana ya? Kok dari tadi aku nggak lihat? Ada yang bisa saya bantu? Apa bapak pemilik toko ini? Iya, kenalkan, nama saya Ahmad Subarjo. Saya pemilik toko keramat ini. Maksud kamu apa? Datang ke toko saya ini? Kamu sangat gagah. Oh. Dan kamu cocok banget memiliki toko kuno ini. Dan kalau kamu masih single, aku mau kok jadi istri kamu. Oh. Belum pernah ada manusia yang memuji saya seperti ini. Apakah ada maksud di balik pujiannya itu? Bagaimana pria gagahku? Bersediakah kamu menjadi pangeranku? Kata-kata manis wanita ini benar-benar mengacaukan pikiranku. Kamu jangan coba-coba menipu saya dengan pucuk rayuanmu kamu itu. Ngerti kamu? Ampun, ampun lepasin saya. Mulut kamu memang manis. Semanis dan secantik wajah yang ada di wujud kamu. Tapi sayang, kemanisan mulut kamu dan kecantikanmu hanya pura-pura untuk menipu korban-korban kamu. Handphone, dijual handphonenya. Mas, Mbak, ini handphone terbaru ada diskon loh yang menarik. Ya, ibu handphone Bu. Kita lagi ada produk terbaru, keluaran terbaru. Penjualnya aja nggak menarik, apalagi barangnya. Nggak deh, nggak jadi. Ibu. Nih, ibu mau lihat nggak tuh barang saya bagus? Bagus kan? Sini. Nah, di sini lebih banyak, lebih bagus lagi Bu barang-barangnya. Ya. Udah sore gini belum ada yang kejual. Sehari ini gue nggak bisa jualan sama sekali sih. Bos pasti marah. Saya minta maaf, Pak. Maaf. Hanya itu kata-kata andalan kamu. Kamu tiru Nelly dong. Dia penjualan sangat luar biasa. Setiap hari barang yang dia bawa pasti habis terjual. Kalau kamu begini terus, saya nggak akan jadi naikin kamu jadi supervisor. Meskipun kamu karyawan lama, ya, saya nggak peduli. Saya akan pertimbangkan agar Nelly juga naik jabatan. Meskipun dia karyawan baru. Tapi Pak... Nggak ada tapi-tapi. Iwan, kamu sebagai asisten saya tugaskan kamu untuk sebulan ke depan, kamu menilai kinerja Nelly, sekaligus ajarkan dia cara menjadi supervisor. Ya? Baik, Pak. Biar nanti saya yang menilai. Meeting selesai. Sekarang kembali ke meja kerja kalian masing-masing. Wan, ikut ke meja gue yuk, ada yang mau gue tanyain. Oke. Wan, ini kalau harganya nggak bisa turun lagi, barangnya sebenarnya kurang laku sih. Tapi nggak usah khawatir, gue tetap bakal bisa ngejual kok. Nelly sama Iwan makin deket aja. Sukses ya buat hari ini. Gue yakin lo pasti bisa. Makasih ya, Wan. Lo tuh ganggu aja sih. Iwan tuh lagi ngajarin gue. Mungkin lo tuh gak sadar ya.
Cewek kucel kayak lo tuh gak pantas buat Iwan. Lu jangan gitu lah Nel, kasihan kan Firna. Lagian kan gue ngajak ngobrol bukan dia. Awas ya lo Firna, Iwan itu buat gue. Ya, masuk. Permisi Pak, ada yang mau saya bicarain sama Bapak. Oke, silakan, tapi jangan lama-lama ya, saya banyak kerjaan. Begini Pak, hari ini saya mau minta izin untuk berjualan sendiri. Saya akan melakukan door to door supaya barang dagangan saya cepat laku Pak. Saya mohon kasih saya kesempatan. Saya bisa buktiin kok kalau saya pantas dan bisa naik jabatan jadi supervisor Pak. Kamu yakin? Yakin Pak, tapi tolong kasih saya kesempatan. Baiklah. Saya akan beri kamu kesempatan. Dan Iwan akan menilai kerja kamu dan Nelly, siapa yang lebih pantas untuk naik jabatan. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Permisi, saya mau izin jualan dulu. Firna, sebentar. Tolong diperhatikan. Saya nggak mau punya sales yang berpenampilan kusut, kucel, kumel. Ya, saya mau semua sales di kantor ini harus kelihatan cantik dalam kondisi apapun, agar konsumen nggak kabur. Mengerti? Baik Pak. Oh, hush. Tenang. Tenang. Tenang, tenang. Sebentar lagi akan ada orang yang datang kemari untuk mengambil kamu. Ya. Oh, tenang. Tenang. Ya. 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 Noto bakal mecat gue kalau tau gombong kayak gini. Aduh. Iwan, dia pasti ilfil sama gue. Aduh. Penampilan sempurna akan melahirkan kata-kata mutiara yang akan bisa menuruti semua keinginanmu. Siapa ya orang itu?
kayak ngajak ngomong gue? Tapi cewek tadi sama bapak itu masuk ke dalam toko. Nah, itu toko apa sih? Gawat. Halo, Pak. Ya, Firna. Nanti kamu kembali ke kantor, jangan terlalu sore ya. Iya, Pak, ya. Iya. Gawat nih. Aduh. Sebelum balik ke kantor, gue harus ke dokter dulu benerin gigi. Ya, tinggal 10.000 mana cukup. Mana sih si Firna? Jualan di mana coba dia? Mending juga kalau laku. Boleh gak ngomong gitu, Nel? Kita kan satu tim. Harus saling ngedukung dong. Siap, Mbak. Dari mana sih kamu? Maaf, Pak. Firna? Gigi kamu kenapa? Saya kan udah bilang tentang aturan penampilan sales di kantor ini. Saya nggak mau tahu ya, kamu benerin gigi kamu sekarang. Ya? Kalau kamu pergi aja deh. Saya nggak mau lihat kamu kayak begitu. Pak, saya permisi sebentar ya, Pak. Lucu banget sih si Firna. Pak, saya nyusul Iwan dulu ya. Udah, biarin aja. Memang itu tugas asisten manajer. Oh ya, Nelly. Sore ini kamu sama Iwan lembur ya. Kamu jualin tuh barang-barang yang gak laku yang numpuk di gudang. Siap, Pak. Kalau saya yang jual, pasti laku semua. Tapi Pak, soal penampilannya Firna gimana? Kalau misalnya nanti pelanggan pada kabur gimana? Saya juga udah gak stroke sama kerjaan Firna. Sebentar lagi, gue gak akan ada saingan di kantor ini. Firna, jangan pergi gitu aja dong, tenang. Kan semuanya bisa diperbaiki. Udah lawan. Jangan ganggu gue. Biarin gue pergi. Firna. Serem banget tempatnya. Pemilik tokonya kemana ya? Ada yang bisa saya bantu? Bapak yang tadi... Kenalkan, nama saya Ahmad Subarjo, pemilik toko keramat ini. Kamu tidak usah mencari wanita itu. Hanya ini
yang ditinggalkan oleh perempuan itu. Gigi palsu pemanis kata. Kamu pasti memerlukan bantuan saya. Kamu pasti memerlukan gigi palsu ini untuk merubah hidup kamu. Ya. Gigi palsu yang jelek itu untuk saya. Ih, dikasih juga saya nggak mau. Gigi palsu ini adalah gigi sakti yang bisa membuat gigi kamu patah itu menjadi normal kembali. Paham kamu? Dan gigi ini bisa memenuhi semua keinginan kamu. Katakan pada saya, apa keinginan kamu sekarang? Masa sih gigi itu sakti? Tapi apa salahnya ya dicoba? Harganya berapa, Pak? Oh, gigi ini tidak punya harga. Gigi ini hanya akan saya pinjamkan kepada kamu. Setelah itu, kamu harus mengembalikan kepada saya. Kamu akan bisa memenuhi semua keinginan kamu. Kira-kira apa keinginan kamu? Saya ingin naik jabatan. Oh, batas waktu gigi palsu ini akan saya pinjamkan kepada kamu dan kamu harus mengembalikan kepada saya ketika keinginan kamu sudah bisa terpenuhi naik jabatan. Tapi ada syarat yang harus kamu lakukan, ada ritualnya. Kubur gigi palsu ini di tengah-tengah kuburan menjelang malam hari. Kemudian kamu gali dan ambil kembali waktu tengah malam tepat jam 12. Ingat, tepat jam 12. Lalu kamu gunakan gigi palsu ini, maka kamu, wajah kamu, tubuh kamu akan menjadi sangat mengagumkan. Ya. Ambillah. Baik, Pak. Saya akan ikuti syarat ritualnya. Bagus. Tapi satu hal, kalau terjadi sesuatu dengan diri kamu, kamu harus tanggung sendiri resikonya. Paham kamu? Apa benar kata Pak Ahmad? Gigi sejelek ini bisa bikin aku jadi wanita paling cantik. Dan bisa bikin naik jabatan. Penampilan sempurna akan melahirkan kata-kata mutiara yang akan bisa menuruti semua keinginanmu.
Mbak, nggak hancur. Tepat jam 12. Lalu kamu gunakan gigi palsu ini, maka kamu, wajah kamu, tubuh kamu akan menjadi sangat mengagumkan. Tapi lo tuh nggak sadar ya? Cewek kucil kayak lo tuh nggak pantas buat Iwan. Gigi kamu kenapa? Saya nggak mau tahu ya, kamu benerin gigi kamu sekarang. Ya? Kalau kamu pergi aja deh. Saya nggak mau lihat kamu kayak begitu. Gue harus ambil gigi palsu pemanis kata. Gue harus naik jabatan. Dan gue akan ngebales semua orang-orang yang telah menghina gue. Kok kembangnya udah nggak ada? Wah, benar kata Pak Ahmad. Kalau gigi ini berubah menjadi sangat indah. Gigiku udah utuh lagi. Kok kayaknya ada yang aneh ya sama diri gue. Kembang itu kenapa bisa ada di tempat tidur gue? Ih. Vera baru pulang. Pulang apaan sih? Bawel banget, udah tidur sana. Kak Vira aku galak banget ya. Nggak seperti biasanya. Kak, muka kakakku beda ya? Cantik dan cerah. Ya iyalah, kakak itu kan emang wanita paling cantik. Iwan pasti ngejar-ngejar gue.
Kak. Kak, kenapa? Kok ketakutan gitu, Kak? Apaan sih? Bawel deh banyak nanya. Udah mending tidur sana, tidur. Udah malam juga. Iya. Selamat pagi. Gua nggak nyangka kalau Firna bisa secantik ini. Firna, kamu udah sembuh? Sudah, Pak. Dan saya siap untuk menjual barang-barangnya. Saya yakin, Pak. Saya bisa menguntungkan untuk perusahaan ini. Bagus. Saya senang dengan jiwa optimis kamu. Wan, kamu ambil barang di gudang biar Nelly dan Firna jual, ya? Ayo cepet. Ya siapa? Wan, mending gue aja yang jualan. Ya nggak bisa gitu dong. Gue kan juga pengen dapet bonus. Ini kalian kenapa rebutan sih? Kenapa nggak jualan berdua aja kayak biasanya? Kayak bakal laku aja sih. Udah kebukti juga kan? Kita buktiin aja. Itu canggih banget headphone-nya, headphone terbaru. Mau diapain aja buat? Kita punya promo. Tawarin dulu dong handphone-nya. Langsung aja ya. Ini untuk transaksi. Lo cuma beruntung. Lihat aja nanti. Hehehe. Kakaknya pulang bukan disambut, nonong aja. Kak Firna, Kan? mulut kakak kok bau kembang ya? Kan sih ngaco deh. Mendingan keluar sana, keluar. Kak Firna tuh lagi dapet ya? Marah-marah mulu. Udah beberapa hari ini kamu nggak bisa jual barang. Ada apa? Ya mungkin lagi sepi aja kali Pak. Yang namanya dagang kan nggak mungkin laku terus. Sepi bagaimana? Itu buktinya Firna. Dia selalu berhasil ngabisin barang yang dia bawa. Percuma dong waktu itu saya bilang sama kamu mau ngangkat. Ternyata memang Firna lebih pantas untuk naik jabatan. Lo curang kan? Ngaku aja deh. Kalau nggak mungkin lo lebih menang daripada gue kalau nggak ada apa-apanya. Nelly, hormatin dong keputusan Pak Winoto. Kita jelasin. Yuk. Misi Pak ya? Makasih, Pak. Silakan. Ingat, waktumu memakai gigi palsu pemanis kata hanyalah sampai kamu naik jabatan. Diam kamu Ahmad Subarjo. Fir, lo kenapa?
Nggak apa-apa. Ya udah nggak usah dibahas. Gue nggak akan pernah mengembalikan gigi palsu ini. Akan gue pakai terus untuk mengejar apa yang gue mau, termasuk untuk mendapatkan cinta Iwan. Ini mobil kayak bau kembang ya. Bau mayat tau gak? Masa sih Wan? Iya. Wan, gimana kalau gue mau ngajak lo makan malam? Iya, gue traktir. Sekalian merayain kenaikan jabatan gue. Serius? Iya. Oh, oke, kalau gitu ditunggu aja kapan. Tadi sih Pak Winoto sudah telepon saya. Tapi sepertinya saya kurang tertarik tuh sama programnya. Ya, tapi sayang banget loh Pak kalau nggak diambil. Harganya udah jauh banget dari harga yang sekarang beredar di pasaran. Jadi kalau menurut saya ini worth it banget Pak. Tapi saya nggak tertarik tuh. Gimana Pak? Kita jadikan kerjasamanya. Gak bakalan nyesel loh Pak, dijamin. Oke, mana surat-surat kerjasama yang harus saya tanda tangani? Firna emang luar biasa. Terima kasih Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Kok bisa bau kembang lagi? Aneh banget. Pak, sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan mau bekerja sama dengan kami. Kami pamit dulu ya Pak ya. Oke. Permisi Pak. Firna. Fir. Lo gak apa-apa, Fir? Apa? Fir, kalau emang lo gak enak badan, kita pulang aja, gak usah dilanjutin ya. Nggak apa-apa kok. Kita selesaiin aja tugas kita. Abis itu baru pulang. Beneran lo gak apa-apa? Bikin khawatir tau gak? Panik. Sorry. Langsung aja Pak, ditandatangani surat kerjasamanya. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Pamit dulu ya, Pak. Iya. Permisi. Loh, siapa yang naruh kembang di situ? Tadi tidak ada. Kita berhasil, Pak. Ya. Dua perusahaan besar sudah mau kerjasama dengan perusahaan kita. Ini semua berkat Firna. Dia yang merayu para bos itu untuk menandatangani surat ini, Pak. Bagus. Selamat ya, Fir. Ternyata saya memang nggak salah pilih. Fir, kamu kok garuk-garuk mulut terus? Fir, kenapa sih? Hah? Coba gue lihat. Fir, itu kok mulutnya luka-luka gitu sih? Hah? Masa sih Wan? Firna,
gimana? Wan, kamu bawa Firna ke dokter ya? Saya nggak mau ngeliat muka di bibirnya tuh lukanya tambah banyak, ya. Dia aset penting di perusahaan ini. Ya? Permisi ya Pak ya. Ya, ya. Gue mau lo ngaku sama gue. Lo tuh pakai ilmu hitam ya biar lo bisa menang dari gue ya kan? Biar lo diangkat jadi supervisor ya kan? Apaan sih lo? Terus sama si baju itu siapa? Hah? Itu kenapa mulut lo hitam-hitam? Pasti dia yang bikin kan? Ngaku aja deh lo. Fir, kok mulut lo bawa kembang sih? Fir, mulut lo. Fir, Fir jangan Fir. Fir, Fir, lepasin. Fir. Oh, jadi seperti itu keadaannya. Ya, sampai sini saya juga. Ada apa, Neri? Pak, Firna Pak, Firna. Firna kenapa? Firna mau bunuh aku. Firna tadi kerasukan dan aku yakin Firna tuh punya ilmu hitam, Pak. Yang benar kamu, ha? Kamu jangan ngarang. Iya benar, terus tadi sikapnya tuh serem banget dan mulutnya tuh bau kembang. Mary coba lebih tenang dulu ngomongnya, ya. Aku yakin Firna tuh pasti punya ilmu hitam yang bikin dia tuh jadi cantik dan semua dagangannya jadi laku. Pak, Bapak harus pecat Firna kalau nggak kantor ini bisa sial, Pak. Tolong. Ampun. Jangan bunuh saya. Tolong. Tolong jangan bunuh saya. Wan, gue ikut pulang ya. Sekalian habis itu kita makan yuk. Hai Mel, boleh. Oh iya, itu yang lo bilang bau kembang, itu beneran dari mulutnya Firna. Iya, waktu itu dia mau gigit gue. Terus udah gitu mulutnya tuh nyeremin banget. Terus bau kembang lagi. Kok lo ngeliatin gue terus sih? Loh, Wan! Iwan! Dia pasti mau ke rumahnya Firna. Gue harus ikutin dia. Jangan bunuh saya, jangan. Vira udah makan belum ya? Oh ya, sekali lagi nanti dibeliin. Ya Vira kan paling suka nasi goreng yang mau dibeli nanti. Salah lagi. Firna pasti pakai ilmu hitam. Bau banget lagi. Bau mayat.
kali ini lo gak akan bisa ngelak lagi. Kenapa tuh Pak Bos? Pak Bos meninggal. Hah? Aneh banget meninggalnya. Kok banyak kembang gini? Wan, Fir, dari mana kok baru pulang? lo tumben malam-malam kesini. Ada apa? Kalau gue mau nagih janji. Kan ada yang janji mau traktir makan. Oh, iya udah kalau gitu sekarang aja. Kita ke dalam, gue dandan dulu. Oke. Yuk. Nggak dikunci. Gimana sih nih anak? Diva? Diva? Apa ini ada hubungannya dengan bau kembang yang sering gua cium ya? Dan apa benar yang dibilang Nelly? Fir, ini kok banyak kembang? Paling kerjaannya Diva. Dia kan hobi mainan kembang. Mana sih Diva? 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 Mana ya dia? Mungkin lagi ada urusan sebentar kali. Dasar teledor banget sih tuh anak. Kalau ada maling gimana? Ya udah, gua ganti baju dulu ya. Oke. Maksud dari kembang-kembang ini apa ya? Kak Firna, kakak bukan Chan ya? Padahal kan Diva udah beli nasi goreng kesukaan kakak. Apaan sih? Ikut campur aja urusan orang. Lagian lo tuh kalau keluar kunci dong pintunya. Kalau ada maling gimana? Tadi Diva kunci kok. Sana aja. Iya, maaf. Oh iya kak, HP Diva udah rusak nih. Buang aja nih. Mendingan lo beli dagangan gue. Stoknya ada di kamar. Fir, sama adek sendiri disuruh beli. Kasih aja lagi. Lagian kan sekarang bonus lo juga udah gede. Ade sih ade. Bisnis ya tetap bisnis. Udah, gue mau berangkat. Oh ya, ntar kalau habis lo lihat-lihat lo beresin semuanya. Gue nggak mau ada berantakan. Iya kak. Wan, kita berangkat sekarang aja yuk. Diva, jalan dulu ya. Iya kak, hati-hati. Kak Fira kok sekarang berubah ya? Dan gak biasanya kan dia marah-marah. Tapi kok hobinya Diva aneh banget ya. Main-main kembang kayak gitu. Nggak tahu. Udah ngapain sih ngomongin kembang segala? Mendingan lanjutin makan yuk.
Tapi gue yakin itu bukan dari adiknya si Firna. Tiap kali gue jalan sama Firna pasti dia bawa kembang. Pasti ada yang disembunyiin dari Firna. Wan, ngapain sih dari tadi ngeliatin gue kayak gitu? Aneh ya mulut gue, lo pasti jijik ngeliatnya. Enggak. Sama sekali nggak maksud kayak gitu. Jelek nggak yang ini? Coba ini. Jelek juga. Coba. Nah, ini nih gede nih. Kok jelek-jelek sih, nggak ada yang bagus. Ya udahlah, beli di tempat lain aja. Kalau gue beli di tempat lain, ntar yang ada Kak Firna marah sama gue. Udah mau dia beda lagi sama gue lagi. Ya udahlah, lihat nanti aja. Bau kembang. Thanks ya Wan, udah diantar pulang. Aku yang makasih kamu udah traktir aku. Bangun. Bangun. Tan. Iya, Kak. Kak Firna baru pulang. Kok malu banget, Kak? Terserah gue lah, kan gue yang pergi. Ya maaf, Kak. Diva kan cuma nanya. Itu dus-dusnya kenapa belum diberesin? Kan gue suruh beresin tadi. Iya. Maaf, Kak. Diva tadi lupa. Dia aja ketiduran. Jadi beli handphone ke gue nggak? Nggak jadi, Kak. Modelnya nggak ada yang Diva suka. Jelek-jelek. Adikku yang cantik. Jadi ya beli handphonenya sama kakak. Yang ini cocok loh buat kamu. Iya, Kak. Ini bagus banget, Kak. Tunggu sebentar ya. Ini kalungnya. Itu bisa langsung dipakai loh, kartunya udah ada di dalam. Makasih ya, Kak ya. Kalau bisnis sama gue harus jadi. Nggak peduli lo adek gue. Duit ya duit. Kak Firna. Kenapa mulusnya, Kak? Udah. Kita ke dokter yuk, Kak. Kak, ayo, Kak. Diam nggak lo? Lo
tuh bawel ya. Gue bilang pergi. Pergi! Bukan hanya itu saja akibatnya. Luka di mulut kamu itu baru awal. Akan ada penderitaan yang lebih pedih yang akan kamu rasakan. Gue harus temuin Pak Ahmad. Cuman dia yang bisa bantuin gue. Ini gara-gara gigi palsu ini. Kok ada bunga ya? Padahal kan di sini nggak ada pohonnya. Pamat! Sudah terlambat. Kalau kamu ingin mengembalikan gigi palsu pemanis kata itu saat ini. Pak Ahmad, tolong saya, Pak. Tolong lepasin gigi palsu ini. Tidak bisa. Kamu sudah membuat kesalahan besar kepada saya. Gigi palsu pemanis kata itu bisa terlepas dari tubuh kamu kalau kamu sudah mati. Kecuali Bapak. Kecuali apa? Tolong kasih tahu saya. Bau kembang. Baunya kayak semalam. Tadi rambut sama badan gue juga kejatuhan kembang. Gue jadi merinding ya. Loh, Firna mana? Yang saya panggil kan bukan cuma kalian berdua. Hah? Seperti biasanya, Pak. Saya paling gak suka sama karyawan yang datang terlambat. Dari mana kamu, ha? Buka masker kamu. Lo nggak akan pernah bisa marahin gue, Winoto. Maaf ya, Pak. Saya terlambat. Iya, nggak apa-apa, Firna. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Begini, perusahaan kita rugi besar akibat kematian misterius dua bos besar perusahaan yang Iwan dan Firna kemarin temui. Maaf, Pak. Misterius gimana? Kok tiba-tiba ya? Perasaan kemarin baik-baik aja. Saya juga nggak tahu. Katanya jasadnya dipenuhi dengan kembang. Adek gue. Dia juga kena kata-kata manis dari gue. Jangan-jangan dia juga mati. Pasti Firna itu main ilmu hitam dan tumbalnya tuh bos-bos itu makanya mereka meninggal. Dan tadi habis beli handphone dari dia dan sebentar lagi pasti adiknya akan meninggal. Coba liatin. Nggak mungkin Firna seperti itu. Pak, Bapak pasti sudah kena ilmu hitamnya Firna. Pak, ayo dong Pak, sadar Pak. Sebenarnya gue udah tahu mengenai masalah kembang ini. Udah mulai curiga.
harus nolong Firna. Gue ikut. Lu tunggu aja di sini. Biar gue aja yang ngurus. Gue juga peduli, gue juga mau tolong Firna. Diva, maafin kakak ya. Kenapa? Kakak. Ini Diva, Kak. Ini Diva. Kakak jangan bunuh Diva, Kak. Jangan, Kak. Diva. Diva, maafin kakak. Maafin kakak. Firna? Firna? Apa salah saya, Firna? Jangan bunuh saya. Firna, ampun. Ampun, Firna. Ampun. Ah! Pak. Gimana? Tolong lo panggil ambulans sekarang. Iya. Bang. Astaga. Ini semua pasti ulahnya Firna. Kalau kita nggak segera stop dia, nggak ada makin banyak korban. Gue belum tahu apa yang jadi penyebabnya. Gue harus tahu. Karena gue juga ingin memiliki apa yang sekarang dimiliki Firna. Kembang-kembang ini pasti bisa jadi petunjuk. Kembang-kembang ini pasti bisa nolongin Firna. Wah, benar kata Pak Ahmad. Kalau gigi ini berubah menjadi sangat indah. Mungkin aku harus kembali ke kuburan itu. Supaya aku bisa melepas gigi ini. Firna!
Firna! Firna. Gue kuburin di sini aja ya. Firna, Firna, Firna lo ngapain, Fir? Fir, udah, Fir. Kuat, Fir. Jangan sampai ada korban lagi, Fir. Firna. Ya, gue tahu. Gigi lo, gue tahu, Fir, gue tahu. Fir. Kenapa, Fir? Fir, ini bukan lo, Fir. Ini bukan lo. Hei! Siapapun lo harus ngerasain apa yang korban lo alami. Hei! Dad! Firna, bangun, Fir. Nelly, tolongin ya. Nelly, stop! Udah cukup, Nelly. Please! Jangan. Gigi ini sekarang akan jadi milik gue. Nelly! Nelly! Jaga perempuan itu baik-baik, biar tidak melakukan kesalahan lagi. Kenapa? Fir, gigi lo. It's okay, Fir. Gimana pun keadaan lo, gue akan tetap sayang sama lo. Tenang.
Tenang, tenang. Tenang. Ya, ya. Dasar manusia.